Dalam dunia yang terus bergerak maju ini, tantangan kehidupan terasa semakin besar dalam berbagai aspek, tidak terkecuali dalam kehidupan para remaja. Remaja adalah individu yang sampai pada tahap transisi antara masa kanak-kanak dan juga dewasa, yang umumnya terjadi pada rentang usia 12 sampai 20 tahun. Masa ini adalah masa yang memiliki banyak sekali pergejolakan jiwa, dikarenakan pada masa inilah individu akan mencari eksistensi dirinya sendiri. Akan ada begitu banyak pertanyaan yang muncul pada masa ini berkaitan tentang makna hidup dari individu tersebut. Beratnya tantangan pada masa ini membuat banyak remaja tidak mampu menghadapinya dan pada akhirnya terjebak pada suatu kondisi kehidupan yang menyimpang dari aturan dan norma yang berlaku di tengah masyarakat. Penyimpangan inilah yang kemudian dikenal sebagai fenomena kenakalan remaja. Banyak sekali remaja yang pada akhirnya menunjukkan sikap yang buruk, baik di lingkungan keluarga, sekolah, bahkan masyarakat yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun juga orang lain. Data menunjukkan bahwa dalam 2 tahun belakangan ini, kasus kenakalan remaja mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni mencapai 55%. Peningkatan itu terjadi pada kasus seperti tawuran, penyalahgunaan seks, narkoba, minuman keras, serta kasus kejahatan yang berujung pada kematian. Lalu, apa sebenarnya kenakalan remaja itu? Dan bagaimana cara menanggulanginya? Kenakalan remaja merupakan gejala patologi sosial yang dilakukan oleh remaja yang biasanya disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial yang pada akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang. Ini mengacu kepada bentuk kenakalan yang lumayan berat, di mana remaja mengikuti balapan liar, remaja cenderung mengikuti tawuran, remaja cenderung minum minuman keras, dan juga memakai obat-obatan yang terlarang. Dan hal ini mengacu kepada hukum pidana yang pada akhirnya membuat remaja harus menjerat dengan masalah hukum. Biasanya remaja cenderung melakukan bentuk penyimpangan karena mereka mengalami krisis identitas. Krisis identitas ini adalah kegagalan di dalam diri remaja untuk memaknai bahwa dirinya berharga di hadapan orang lain, bahkan berharga di hadapan penciptanya. Kemudian yang kedua adalah remaja tidak memiliki kontrol diri yang baik, di mana kecenderungan yang terjadi adalah remaja tidak dapat mengendalikan emosinya, mengendalikan apa yang ada di dalam dirinya, sehingga dia cenderung mengikuti apa yang ada di luar dari dirinya sendiri. Bagian yang berikut yang kemudian menjadi faktor di dalam bentuk penyimpangan remaja itu sendiri adalah merupakan faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar diri remaja itu sendiri. Apa saja yang menjadi faktor eksternal tersebut? Pertama adalah remaja tidak memiliki keharmonisan di dalam lingkungan keluarganya. Hal ini akan membuat remaja lebih cenderung untuk melakukan kenakalan apabila di dalam keluarga tidak terjadi suatu hal yang dinamakan keharmonisan. Untuk itu para orang tua dan juga anak-anak remaja harus dapat memperhatikan hubungan mereka yang ada di dalam keluarga satu dengan yang lainnya. Bagian yang kedua adalah remaja jatuh di dalam pergaulan yang buruk bersama-sama dengan teman-teman sebaya mereka. Hal ini akan membuat remaja dapat jatuh ke dalam berbagai macam kenakalan oleh karena dipengaruhi oleh teman-temannya yang tidak baik. Yang ketiga adalah kurangnya pendidikan moralitas dan juga keagamaan, baik yang diberikan oleh orang tua maupun juga yang diberikan oleh guru yang ada di sekolah. Untuk itu, orang tua dan guru harus benar-benar bersatu padu untuk dapat mendidik anak remaja agar supaya mereka dapat memiliki kemampuan moralitas yang baik.